Mungkin kita perlu perlihatkan kinerja dari flashnya ya. Saya tekan flashing ya. Nah, ini udah sangat kencang sekali ini, sangat bagus sekali. Itu sebabnya saya memilih yang ini. Oke guys, malam ini saya mau sedikit berbagi lagi terkait tips cara memasang kloset jongkok modern ya. Jadi mungkin diantara teman-teman ada yang sepemikiran dengan saya, yaitu kamar mandi merupakan bagian dari hal terpenting untuk kita menentukan kita nyaman atau tidaknya, atau kita betah atau tidaknya tinggal di rumah itu sendiri atau di tempat tinggal yang lainnya. Jadi untuk kali ini saya mau sedikit berbagi tips tata cara memasang kloset jongkok modern. Jadi klosetnya menggunakan tabung ya. Pada umumnya kan kloset menggunakan tabung itu yang duduk, akan tetapi kali ini saya mau memperlihatkan kloset jongkok yang menggunakan tabung. Maka dari itu saya sebutnya kloset jongkok modern ya. Oke guys, mari kita lihat sama-sama. Nah, ini kondisi kamar mandi saya. Di sini saya menggunakan kloset jongkok masa kini lah istilahnya, karena meskipun jongkok tetapi menggunakan tabung untuk flashingnya. Jadi bisa lah kita sebut kloset jongkok modern ya, karena berbeda dari yang lainnya. Seperti ini guys, kondisi penampakan kamar mandi saya yang saat ini sebenarnya masih belum terselesaikan ya. Kita pengerjaannya secara bertahap. Di sini saya mau melanjutkan yang tadi, bahwasanya saya mau berbagi untuk tips pemasangan kloset jongkok plus tabung ya. Pada umumnya untuk kloset seperti ini itu khususnya pada tangki flashing itu pipanya terpasang secara outbow. Rekomendasi dari pabrikan itu ya seperti itu. Akan tetapi di sini saya berinisiatif untuk merekayasa ulang bagaimana caranya supaya pipa jalur flashing itu tetap terletak di dalam dinding. Nah, itu sebabnya saya teknis pemasangan saya seperti ini. Kita lihat secara mendekat. Nah, di sini ini pipa untuk jalur flashing 1,5 inci. Yang di sini untuk input pengisian tangki. Ketika kita flashing maka tangki akan kosong, kemudian air mengisi tangki melalui dari sini. Jadi metode ini cukup praktis sekali, jauh lebih efektif ketimbang kita mengikuti cara pabrikan, yaitu yang seharusnya pipa ini terletak di luar dinding. Sebenarnya kalau saya mengikuti dinding yang inti, yaitu dinding inti, itu seharusnya pipa ini tetap dalam posisi outbow ya, artinya di luar dinding. Akan tetapi saya merekayasa ulang bagaimana caranya supaya pipa ini berada di dalam dinding. Maka dari itu pipa dinding saya tambah lagi sekitar satu batu bata kurang lebih 15 cm lah totalnya ini, atau 10 cm, 15 sama finishingnya nantinya. Jadi kurang lebih jadinya seperti ini. Ini pun sangat mudah sekali pada saat proses maintenance, waktu-waktu dibutuhkan perawatan misalkan, ini sangat mudah sekali. Tinggal saya putar ininya, karena ini saya menggunakan water mold, jadi bukan yang mati gitu. Saya putar water mold, ketika udah terbuka tinggal tangki kita kita angkat
sudah sangat mudah sekali. Bahkan untuk dari pabrikan ini seharusnya kalau pipanya outbow itu di belakang tangki ini harus ada visernya yang nempel ke dinding ini. Dengan metode seperti ini, tanpa yang belakang ini saya kasih visor, ini sudah sangat kuat sekali. Dan ya saya rasa sulit untuk tumbang atau roboh lah, ukurannya seperti itu. Jadi metode ini jauh lebih efektif, jauh lebih efisien ketimbang yang direkomendasikan oleh pabrikan. Jadi ini mungkin bisa menjadi opsi bagi mungkin panjenengan sebagai tukang atau mungkin sebagai tuan rumah ketika berkeinginan menggunakan atau memasang kloset atau mungkin merenovasi klosetnya dibikin yang serupa seperti ini. Setidaknya kalau kita sebagai tuan rumah dan mempekerjakan tukang bangunan, minimal kita memiliki gambaran dan bisa mengarahkan kepada tukangnya untuk dibuatkan yang seperti ini. Mungkin ini bisa menjadi bagian dari referensi teman-teman yang memiliki keinginan memasang kloset jongkok yang semacam ini, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini kenapa saya memilih kloset Mr. Tao ini ya. Ini Mr. Tao produk dari Cina, akan tetapi sudah sangat bagus sekali. Mungkin kita perlu perlihatkan kinerja dari flashnya ya. Saya tekan flashingnya. Nah ini udah sangat kencang sekali ini, sangat bagus sekali. Itu sebabnya saya memilih yang ini. Lalu pertimbangan kedua, ada dua tipe untuk kloset yang seperti ini, yaitu tipe pertama tidak menggunakan tutup, yang tipe kedua menggunakan tutup. Namun yang menggunakan tutup secara harga jauh lebih mahal karena perbandingannya 100% dari yang tidak menggunakan tutup. Akan tetapi saya lebih memilih ini karena saya kurang nyaman saja ketika masuk ke dalam kamar mandi, kemudian melihat kloset yang terbuka, lalu kondisi klosetnya apalagi kurang bersih. Nah itu sangat risih sekali. Maka dari itu saya memilih yang ada tutupnya. Ya meskipun ada tutupnya, tetap kewajiban kita untuk menjaga kebersihan ya tetap harus harus dilakukan setiap harinya. Di luar daripada itu, untuk tutup ini sendiri berfungsi juga ketika mungkin kita masih ada pekerjaan lanjutan di dalam kamar mandi, misalkan yang perlu plester atau AC atau masang keramik dan lain sebagainya, yang mana ada potensi benda-benda asing atau benda yang tidak diharapkan bisa masuk ke dalam kloset. Itu akan menjadi PR lanjutan buat kita sebagai tuan rumah. Maka dari itu fungsi daripada tutup ini sebagai keamanan ya, sebagai safety juga untuk menghindari benda-benda asing masuk ke dalam saluran kloset ini ya. Jadi ini sangat praktis dan nyaman tentunya. Dan sewaktu-waktu misalkan kita tidak bergunakan terus kita mau tutup saja ya, kita tinggal tutup. Jadi lebih aman dan nyaman lah tentunya. Secara pandangan mata juga kesannya ya elegan seperti itu. Dan tutup ini sangat kuat sekali, sekalipun diinjak-injak berulang kali, karena beberapa kali sudah saya sering praktekkan seperti ini, udah tidak ada masalah. Jadi ketika ada pekerjaan di dalam kamar mandi ya kita tinggal tutup full tutupnya, ditambah lagi penutup kertas semen atau mungkin plastik yang seukuran kloset ini. Jadi jauh lebih baik ketimbang yang tidak ada tutupnya seperti itu teman-teman. Ini bagian dari referensi dari saya. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman para pelaku tukang bangunan yang mau mengerjakan kloset yang sama. Setidaknya ini bisa menjadi referensi, atau mungkin teman-teman
sebagai tuan rumah dan memanggil tukang bangunan untuk memasang kloset seperti ini, paling tidak ini bisa menjadi bagian dari referensi untuk dijadikan opsi kedua di luar daripada yang direkomendasikan oleh pabrikan. Seperti itu ya guys. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan para pemirsa semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Oke guys, itu tadi ya sedikit referensi atau tips tata cara pemasangan kloset jongkok masa kini ya. Semoga ini semua bisa memberikan manfaat buat para pemirsa, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis agar teman-teman semua tidak ketinggalan video yang kita upload setiap saat. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.